Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Apakah masih punya kuota buat nonton? Kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Hacker. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini sangat jelas tidak kalah serunya dengan film Hacker lainnya. Tanpa lama-lama tentukan posisi sandaran kalian dan inilah filmnya. Film diawali dengan dilihatkan Alex yang kecil. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Dari Ukraina menuju Kanada untuk mencoba hidup baru dan lebih baik lagi. Waktu itu mereka tinggal di suatu kota kecil yang berada di London. Namun semuanya tidak sesuai harapan, mereka sangat kesulitan dalam perekonomian. Kehidupan Alex kecil pun tidak begitu menyenangkan. Ia tidak mempunyai teman. Sepanjang harinya ia menghabiskan waktu untuk berada di depan laptop ibunya. Dia menggali informasi yang ada di dalam internet. Lalu dia membuka situs untuk mempelajari kode program, dan itu yang membuatnya akan bisa kuliah. Dia sangat ingin kuliah, karena itu ia menabung untuk biaya kuliahnya sendiri. Karena kedua orang tuanya kurang mampu untuk membiayai kuliahnya, Alex pun mulai mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara klik iklan yang ada di internet. Dia pun mengubah alamat IP-nya agar dengan mudah mengumpulkan iklan-iklan itu. Tak berselang lama, ia pun mendapat penghasilan pertamanya. Ia dibayar $20. Dia pun semakin giat dan ingin juga mengetahui cara kerja dunia, terutama dunia keuangan. Seketika itu juga ia mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Lalu Alex pun pergi ke warung kopi untuk bersantai-santai. Namun saat itu juga ia melihat berita di sebuah televisi tentang sebuah serangan cyber yang dilakukan oleh sekelompok hacker yang ada di darknet di bawah kepemimpinan Z. We are dark web. We will not charge. We will fight back. We will stand by the slave masters to control our lives. Tak berselang lama Alex pun kembali ke rumahnya. Di sana ia melihat ibunya sedang menangis. Lalu Alex menanya ibunya apa yang sedang terjadi. Ibunya pun menunjukkan sebuah surat bank yang berisikan tentang pemecatan ibunya. Ibunya khawatir jika ia dipecat, bagaimana ia membayar bulanan rumahnya jika tidak dibayar? Maka rumahnya itu akan disita oleh bank. Lalu Alex pergi ke kamar dan memberikan semua uangnya kepada ibunya untuk membayar tagihan. Itu adalah uang tabungan Alex yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Di saat Alex di kamar, ia sangat kesal karena bank memecat ibunya. Uang yang ia kumpulkan lama-lama susah payah, akhirnya dengan sekejap mata uang itu habis. Dan Alex pun memulainya dari nol lagi. Lalu dia mencoba mencari uang lewat internet. Di sana ia membuka situs dark web. Di situs itu terdapat sebuah kelompok hacker yang dibicarakan di televisi. Namun jika ingin masuk ke situs itu membutuhkan suatu persyaratan, yaitu harus mencuri sebuah kartu kredit. Lalu Alex mencuri data kartu kredit temannya. Kemudian Alex pun membocorkan data itu ke darknet. Seketika itu juga Alex bertanya kepada dark web. Ia bertanya bagaimana cara mendapatkan uang. Kemudian orang dari dark web menyuruh Alex untuk menjual sebuah laptop yang dikirimkan lewat paket, dan itu adalah ilegal. Di situ ia disuruh harus memilih pembeli yang cocok. Alex pun memulai aksinya menjual barang ilegal tersebut. Ia pun sangat banyak mendapatkan uang dengan cara menjual barang ilegal itu. Dalam waktu sebulan, ia pun kembali mengumpulkan tabungannya
seperti dahulu. Di pagi harinya, Alex pun pergi dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia pergi ke kota untuk kuliah. Setelah sampai tujuan, ia menyewa sebuah apartemen. Dalam situs dark web, Alex pun naik pangkat. Ia pun dapat membeli sebuah barang mewah di pasar gelap menggunakan kartu kredit cardnya. Ia pun membeli jam tangan Rolex dan ia menjual kembali di sebuah toko di Chinatown. Namun sangat disayangkan, ia tidak berhasil menjual barangnya tersebut. Setelah keluar toko, ia bertemu seorang dan itu adalah Sai. Lalu Sai membantunya untuk menjualkan jam tangan tersebut. Lalu Sai pun masuk dan menjualkan jam tangan tersebut dan Sai berhasil menjual jam tangan itu. Di sebuah jalan, Alex menanyakan kepada Sai bagaimana ia melakukannya dengan sangat mudah. Sai bilang ia akan mengajarinya kalau Alex mau memberitahu bagaimana cara mendapatkan jam tangan itu. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk menjual barang gelap kepada beberapa pelanggan baru mereka. Mereka pun menjadi kaya raya dengan melakukan perdagangan tersebut. Setelah itu Alex pun menunda untuk pergi kuliah karena ia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Dia pun menelpon Sai, lalu Alex berbicara bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada bank yang korup. Sai mempunyai relasi dan berbagai temannya. Ia meminta untuk memfoto kartu kredit pelanggannya. Kemudian Sai mengajak Alex untuk happy-happy ke sebuah klub. Di sana temannya memberikan sebuah kartu kredit yang tidak terbatas. Namun mereka harus menggunakan kartu kredit tersebut hanya sekali saja. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung mengambil uang yang ada di kartu kredit itu. Dan mereka pun berlanjut pergi ke sebuah pesta lagi. Tidak bosan-bosannya. Di pagi harinya mereka ngobrol-ngobrol di sebuah meja dalam ruangan. Di situ Alex berbicara, ia mempunyai ide. Dia akan membalas dendam kepada bank yang telah memecat ibunya. Dia pun meminta Sai untuk membantunya melancarkan aksi tersebut. Sai pun tanpa menolaknya, yaitu setuju. Mereka pun memulai beraksi. Mereka berangkat menuju bank internasional yang berada di Kanada. Di sana Alex akan berpura-pura menjadi nasabah baru. Alex masuk dan menemui customer service dan mulai ngobrol-ngobrol di sana. Alex pun dengan sengaja menjatuhkan sebuah pulpen. Kesempatan itu pun dengan cepat Alex memasang sebuah flash disk di komputer tersebut. Tidak berselang lama komputer itu akhirnya error, lalu Alex pun meninggalkan ruangan tersebut. Seketika ia telah keluar dari bank, ia pun dipanggil petugas bank dan memintanya untuk kembali ke ruangan tadi. Tibalah Alex di sebuah ruangan dan diinterogasi oleh kepala bank. Ia menanyakan tentang flash disk tersebut kepada Alex, namun dengan terpaksanya Alex pun memberitahunya. Kemudian Alex keluar dari ruangan itu dengan santainya dan Sai menunggunya. Di sisi lain, saat di rumah Alex sedang rebahan sambil membaca buku, terlihat banyak sekali pesan masuk dari dark web. Ia sangat senang ketika Z memberikan like kepadanya. Sai, wake up, man. Hey. Even the head of dark web noticed. Who? No, Zed, the guy I told you about, he just sent me a like. Look.
Pagi harinya, Sai menunjukkan sesuatu kepada Alex bahwa ada seorang yang ingin bertemu dengannya. Lalu di malam harinya, mereka pun bertemu di sebuah kafe. Dan benar saja, perempuan itu adalah Kira. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol tidak penting. Sai pun menelpon Alex. Ia menyuruh Alex untuk mengajak Kira bergabung kepada mereka untuk membantu melancarkan aksinya. Kira pun bergabung. Keesokan harinya mereka berkumpul di rumah Alex. Kira pun menunjukkan sebuah alat untuk mencetak dan mencuri kartu kredit orang lain. Lalu Kira mengajari tentang sistem Bitcoin kepada mereka berdua. Singkat cerita, mereka bertiga pun melancarkan aksinya. Mereka memulainya dengan membeli perhiasan dan mobil sport. Itu sangat elit semua. Seems like you're a little off on this one.